Oke, kita masuk ke part 5. Di part ini kita akan bekerja di admin ya. Di admin area yang sederhana ya. Jadi langkah awal kita buat folder admin di dalam Datadog latihan CRUD kita. Buat dulu folder admin. Jadi folder admin ini untuk menampung semua file admin ya, termasuk input berita, input admin, input kategori dan lain-lain ya. Jadi file-file PHP ini dari sini sampai ke bawah kita delete dulu ya, kita hapus. Oke. Jadi ke depan kita membuat input berita, input kategori dan lain-lain kita simpan di dalam folder admin. Oke, lihat dulu. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan upload. Oke, jadi hanya sisa folder ini ya, connection, admin, notes, dan script ya, server script. Oke, kita buka Dreamweaver. Ini lalu kita buka phpMyAdmin. Sini. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat tabel berita dan kategori. Sekarang kita akan membuat tabel admin untuk menampung admin ya. Kita buat terlebih dahulu tabel barunya, tabel admin. Kita samakan saja. Kolomnya 3. Go. Untuk file pertama username, tipenya varchar, di sini bisa dengan 30. Indeksnya primary, auto increment tidak perlu ya. Lalu password, varchar, username 20 saja ya. 20. Passwordnya kita beri ruang sampai 30 cukup, 40 karena kita akan ke depan password ini kita akan enkripsi ke depan itu dengan MD5 32 karakter, jadi mungkin 40 ya. Lalu nama admin, ini varchar, nama 30 cukup. Lalu klik save. Berita kita empty ya, kita akan buat berita ulang, input berita ulang kecuali kategori tidak perlu. Jadi kita empty di sini yang berita ya. Jadi data berita kosong. Untuk kategori tidak perlu ya, biarkan masih ada datanya. Kita cek kategori. Oke, ada data. Lalu kita ke Dreamweaver, kita membuat input admin ya, lakukan seperti biasa. Kita save terlebih dahulu, file save.
dengan nama input admin.php. Save di dalam folder admin ya, di sini ya. Jangan di luar, jangan di sini maksudnya. Save. Oke. Insert seperti biasa. Seperti input admin ya. Insert data object, insert record insertion from user. Oke, koneksinya DB Connect ya, atau nama koneksi masing-masing. Lalu tabelnya pastikan tabel admin. After inserting, go to ke tampil admin ya. Tampil admin ini kita belum membuat filenya, bisa ketik secara manual dulu. Oke. Untuk username, display as-nya text field. Lalu password, display as-nya kita rubah ke password file ya. Nama text field nggak ada masalah, kita rubah sedikit seperti ini, lalu klik OK. Bisa rubah. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya, tekan F12. Kita coba dengan username dan password admin. Passwordnya admin. Ini nama admin terserah ya, nama sendiri misalkan. Klik tambah. Oke, langsung ke tampil admin. Kita cek di sini. Sudah masuk. Oke, masuk ya. Oke, kita buat tampil admin. Ctrl N. Kita buat page baru. Lalu simpan dengan nama tampil admin. Ctrl S. Seperti ini. Seperti biasa ya, untuk menampilkan data kita buat record set. Namanya terserah, namanya bisa apa saja ya. Tabelnya admin, slotnya dikosongkan saja, langsung klik OK. Lalu insert data object, dynamic data, dynamic table. Oke aja, klik OK. Kita coba dulu, udah enak. Kita tengahkan. Oke, Ctrl S. Oke, sudah tampil. Kita blok dulu. Kita membuat link tambah ya, di sini di bawah.
kita posisikan ke tengah, Ctrl Shift Alt C. Oke, Ctrl S ya. Pada dasarnya langkah-langkah ini sama ya seperti pembelajaran sebelumnya, hanya penyimpanannya saja yang berbeda. Amin 2. Oke. Untuk admin sudah ya. Admin ini adalah orang yang berhak masuk ke folder admin ya, yang memiliki akses ke admin, ke sistem web nanti maksudnya. Jadi kita coba menginput berita ya dengan membuat file baru sama seperti sebelumnya. Flash. Untuk tampil dan edit sama ya. Saya tidak akan mempraktekkan di sini karena prosesnya sama. Begitu juga dengan input berita, tampil berita, edit dan lain-lain ya. Jadi untuk mempersingkat ya, saya hanya menginput berita saja di sini ya, berita sama tampil. Jadi untuk edit dan hapus silahkan cek kembali langkah-langkah edit dan hapus di step sebelumnya. Kita buat input berita. Untuk input berita pastikan tabelnya berita ya. Oke, lalu ke tampil berita di sini. Jadi kita hapus seperti biasa. Tanggal kita hapus, isi dengan teks area. Untuk kategori bisa kita langsung ke menu di sini ya. Untuk kategori sendiri kita buat record set ya, karena kita akan menampilkan data kategori. Tabelnya pilih kategori. Klik OK. Untuk gambar kita ganti juga tagnya jadi file ya. Terus kita lakukan perubahan di bagian sini dulu, form actionnya, ink type jangan lupa. Oke, lalu ke atas, ke bagian atas, ke bagian fungsi insertnya, fungsi insert scale ini. Gambar kita ganti dengan file. Yes. Oke, di sini kita bisa copy dulu.
upload. Jadi kita buat folder upload ini di dalam folder admin. Oke, dalam folder admin ini kita buat folder upload ya. Oke, jadi kan sebelumnya folder upload di luar, sekarang di dalam ya. Oke, kita bisa Ctrl S. Oke, kita bisa tes ya. Untuk diisi terserah ya, tapi saya akan menggunakan lorem ipsum. Lorem ipsum itu dummy text ya. Asal saja saya hanya blok sini. Terserah sih ya, terserah saja. Klik tambah berita. Oke, langsung diarahkan ke tampil berita di sini. Lorem ipsum kita close ya. Kita lihat kita sudah masuk tidak ya. Sudah masuk, kita masuk ya. Kita tampilkan berita. Kita membuat file baru, Ctrl N. Kita buat record set berita ya. Tabelnya tabel berita. Sortnya ID descending ya, pilih ID descending, jadi yang terbaru ada di atas. Oke, insert data objek, dynamic data, dynamic table. Satu langsung. Pilih saja ya, terserah. Klik OK, posisikan ke tengah, pilih warna ya. Untuk bagian atasnya terserah warna apa saja. Lalu sini link tambah berita. Link input berita, sorry. Untuk linknya kita perbaiki. Save, Ctrl S. Kita posisikan di tengah, Ctrl Shift Alt C seperti ini, Ctrl S. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba tambah berita.
perbedaan. Saya akan memberikan sedikit trik ya, pemotongan karakter di sini. Ini kan full text ya, jadi panjang sekali, bisa saja lebih panjang dari teks ini. Sementara di tampil admin kita hanya membutuhkan sedikit teks saja, istilahnya hanya potongan karakter lah, atau potongan paragraf. Jadi kita bisa memodifikasi file berita isi ini, file isi ini. Sudah kita tentukan berapa karakter yang akan tampil di sini. Anggap kita akan menentukan misalkan 100 karakter saja. Caranya seperti berikut. Klik 2 kali record set berita ini. Oke. Lalu ke bagian advance. Oke. Nah, di bagian database item ini, table admin, table berita. Oke, kita klik ID, select, judul, kategori, isi, gambar, tanggal. Kita akan memodifikasi teks isi, jadi kita klik sekali lagi. Oke, seperti ini. Nah, kita akan memodifikasi bagian ini. Caranya seperti berikut. Di awal klik left, left, left. Oke, kurung buka, berita.isi, koma, jumlah karakter. Oke, seperti ini. Kita bisa tentukan berapa saja ya. 100 di sini misalkan. Lalu tutup. Kasih as, potong. Potong ini hanya penamaan saja, silahkan beri nama apa saja ya. Tapi untuk menyamakan persepsi, kita beri nama potong. Jadi si potong ini adalah modifikasi dari file isi. Hanya kita tentukan jumlah karakternya 100. Karakter itu termasuk spasi, koma, dan lain-lain ya. Oke, klik OK ya. Nah, di sini ada tampil potong di paling bawah. Nah, untuk isi, ini berita isi ini kita hapus. Kita klik and drag ya, tahan dan geser potong ini ke bagian ini. Nah, seperti ini ya. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi lebih enak dilihat ya, dan hanya 100 karakter di sini ya. Kita bisa beri di ujung ini, kita beri tanda titik-titik, misalkan seperti ini. Ctrl S. Seperti ini ya. Untuk gambar seperti biasa. Kita hapus. Insert image, data source. Kita pilih gambar ya. Terus di folder mana? Di folder upload. Seperti ini. Oke. Kita tentukan lebar dan tingginya. Saya buat 50 ya. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat link edit ya. Prosesnya sama seperti tutorial sebelumnya, jadi saya tidak perlu menjelaskan ya, atau menampilkan.
Jadi silahkan buat sendiri ya file edit dan hapus. Oke, karena fokus kita bukan untuk mengedit di sini, fokus kita adalah memberi batasan atau hak akses siapa saja yang berhak menambah berita dan lain-lain ya, atau menambah file-file lainnya ya. Jadi kita langsung ke 4 file aktif ini ya, saya jadikan sampel. Inti dari bagian ini adalah memberikan hak akses siapa saja yang berhak yang boleh menginput berita ya. Caranya seperti ini. Insert data object. Sebelumnya kita buat file login ya. Ctrl S, login.php. Kita bersihnya aja pom login. Kita beri nama asal aja dulu ya, Ctrl S. Oke, kita kembali ke input berita. Insert. Jadi maksudnya ketika orang akan menginput berita, maka dia harus login terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sembarangan menginput berita. Jadi hanya orang yang berhak menginput berita yang boleh menginput ya. Oke, insert data object, user authentication, restrict access to page. Oke, seperti ini. Oke, untuk restrict base nya pilih paling atas, lalu untuk di bagian bawah if access deny, go to, diarahkan ke login ya. Jadi harus login terlebih dahulu. Klik OK. Ctrl S. Kita coba sekarang ya menginput berita. Jadi jika ada orang yang ingin input berita harus login terlebih dahulu jika belum login. Jadi tidak sembarangan. Nah, yang berhak melakukan akses yang boleh masuk ke semua file yang ada di folder admin ya, ini orang-orang yang di sini nih, username, password, nama sendiri ini ya, yang hanya orang-orang di sini ini. Jadi kita buat pom login ya. Jadi sekarang kita akan membuat pom login. Jadi kita ke bagian login pom, login PHP sorry. Kita blok terlebih dahulu. Kita klik insert pom. Oke, pastikan di dalam pom ini ya. Lalu insert pom text field. Oke, ID-nya, username, labelnya username titik 2 sorry, seperti ini. Klik OK, sip, lalu enter. Insert pom text field, di sini password ya. Ini oke. Lalu kita beri tombol login, insert pom button. Di sini kosongkan saja ID dan labelnya. Oke, submit atau kita ganti dengan value-nya login. Ctrl S dulu. Jadi pom login sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Oke,
Sekarang langkah kita adalah mengaktifasi form login. Kita buat satu file baru lagi. Login gagal ya, istilahnya jika gagal ya akan diarahkan ke login gagal. Seperti ini. Kita isi sembarang saja ya, sembarang saja sih sebenarnya. Jadi kita linkkan ke login.php di sini. Kita tengahkan posisinya. Oke. Kita link ke login di sini ya. Terus kita bisa close sih yang ini ya. Close yang login gagal. Oke, kita fokus ke login.php. Untuk mengaktifasi ya, untuk mengaktifkan, karena saat ini jika kita menggunakan ini pun tidak ya. Untuk field password kita perlu rubah di sini. Kita klik filenya, lalu ganti di bagian sini, bagian bawah. Oke. Press agar tidak terlihat, saat ini kan masih terlihat nih ya. Oke. Nah, sekarang ketika sudah kita rubah seperti ini, hanya titik-titik ya. Nah, saat ini kan tidak ada fungsi loginnya ya, makanya tidak kita perlu aktifkan fungsinya. Caranya seperti ini: insert data object, user authentication, login user ya, kita pilih yang ini. Oke, form 1 validate using connection, db connect, tabelnya admin, username-nya field username, passwordnya password. If login success, go to ke, kita saat ini arahkan ke input berita ya. Lalu checklist yang bagian ini, go to previous URL if it exists. If login fail, jika login gagal, go to ke login gagal. Oke, seperti ini. Oke, klik OK. Press. Kita coba ya. Refresh. Tunggu. Kita refresh. Oke. Berhasil. Kita untuk memastikan kita menggunakan browser lain ya. Di sini saya ada Chrome. Misalkan kita sudah tahu ya linknya seperti ini, admin input berita, kita bisa copy, gunakan browser lain. Kita misalkan langsung ke localhost latihan crude admin input berita.php. Asumsi ada yang sudah tahu ya akses ini, akses menginput berita seperti ini. Jadi kita bisa coba ya. Misalkan kita gunakan username test, lalu tes lagi passwordnya, login gagal. Jadi login gagal, silahkan ulangi kembali. Jadi tidak bisa ya. Kita coba dengan admin 1 misalkan. Admin ya. Oke. Ini ya. Jadi hanya si admin atau orang yang punya hak untuk melakukan input atau aktivitas di semua folder admin ini. Oke. Nanti kan di dalam folder admin ini akan banyak sekali file ya. Jadi kita harus membatasi dengan restrict access. Misalkan ditampil berita, membatasinya
Oke, seperti ini, restrict access. Jadi semua file yang ada dalam folder admin harus kita beri restrict access to page ya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses. Jadi pastikan semua file yang di dalam admin itu diberi pembatasan restrict access. Jadi jika ada 10 file ya silahkan diberi restrict access, kecuali login itu tidak perlu ya. Login dan login gagal misalnya tidak perlu. Selain itu harus diberi tanpa kecuali ya. Oke. Lalu jika sudah berhasil login, logikanya berarti kita harus menambahkan satu tombol lagi, satu menu misalnya ya. Itu tombol logout atau keluar. Di sini ya. Jadi kita bisa beri di bawah pom ya. Ini kan pom nih, garis merah putus-putus ini pom. Jadi kita harus klik di bawahnya, jangan di dalam pom. Misalkan logout. Nah, seperti ini. Logout. Kita harus memberikan link tombol keluar. Jadi jangan hanya bisa masuk, tapi si admin harus bisa keluar juga. Caranya blok teks ini logout, lalu insert data object, user authentication, logout user. Nah, kita pilih ini. When done, ketika selesai, go to diarahkan ke login misalkan ya. Ctrl S, kita lihat. Oke, di sini ada tombol logout kiri bawah. Sip. Kita refresh di sini coba. Oke. Kita coba admin 2 ya. Oke, berhasil, admin 2 pun berhasil ya. Oke. Jadi semua file kita beri pembatasan akses, lalu menambahkan link keluar, link logout ya. Jadi seperti itu ya pembahasan sekarang. Pemberian akses dengan menambahkan tabel admin, jadi yang terdaftar di server atau di database itu yang berhak login. Oke, silahkan dipelajari ya. Oke, untuk part ini cukup. Kita setelah selesai dari awal sistem CRUD dasar sampai login, di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan template yang sudah memiliki POM, template yang sudah enak dilihat ya. Oke, terima kasih.